Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat YouTuber dimanapun berada. Salam jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu sobat YouTuber dimanapun berada dan Bapak Ibu guru dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi kepada Bapak Ibu guru khususnya, yaitu tentang mapel informatika SMK kelas 10 ya, kelas 10, utamanya pada poin bab 3 yaitu tentang sistem komputasi. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya dan khususnya kepada siswa SMK terkait dengan mapel informatika. Baik, sebelum itu kita dengarkan intro yang satu ini. Baik Bapak Ibu, pada mapel informatika kelas 10 SMK, kemudian di poin bab 3, di sana kita akan membahas tentang sistem komputasi. Nah, pada sistem komputasi di sini pada poin yang pertama dan yang kedua, ini kita akan bahas yaitu tentang yang pertama yaitu tentang komponen perangkat input. Kemudian yang kedua adalah tentang komponen perangkat output Bapak Ibu. Jadi ada dua hal yang akan saya sampaikan pada poin sistem komputasi untuk yang sub kompetensi tentang komponen perangkat input dan komponen perangkat output. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya ya untuk mendukung channel saya, jangan lupa selalu klik subscribe, kemudian bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video update terbaru dari saya, serta like dan komen di bawah video untuk memberikan dukungan dan semangat pada video-video saya berikutnya. Baik, berikutnya di sini saya akan memberikan pengertian tentang komponen perangkat input. Ya. Seperti yang kita ketahui dalam teori bahwa perangkat input komputer merupakan perangkat masukan, yang artinya adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan beberapa data dan memberikan beberapa perintah pada komputer untuk diproses lebih lanjut. Berikut beberapa perangkat masukan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah keyboard ya. Keyboard atau papan ketik merupakan salah satu perangkat masukan atau input pengolah data yang terhubung dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, dan sebagai media bagi pengguna untuk melakukan perintah khusus lainnya seperti shortcut untuk menyimpan, membuka, menghapus, memindahkan, mengcopy dan lain-lainnya. Nah, di sini jenis keyboard Bapak Ibu dan para siswa. Yang pertama adalah QWERTY ya, yang pertama adalah QWERTY. Nanti akan kita lihat apa itu keyboard QWERTY. Kemudian yang kedua adalah Dvorak ya, Dvorak istilahnya. Kemudian yang ketiga adalah Glockenbach ya. Ini adalah jenis keyboard yang ketiga. Nah, kemudian keyboard yang biasa kita gunakan adalah jenis QWERTY yang memiliki bentuk dan touch yang sama dengan mesin tik ya. Keyboard jenis QWERTY ini memiliki 4 bagian, yakni tipe write key, kemudian ada numeric key, kemudian ada fungsi key dan spesial fungsi key. Nah, di sini para sobat ya, untuk jenis keyboard. Nah, kita akan ketahui jenis keyboard ini ada 3 yang terkelompok menjadi 3. Yang pertama adalah QWERTY. Nah, QWERTY itu seperti apa? Kita akan lihat. Nah, ini adalah bentuk jenis keyboard QWERTY Bapak Ibu dan para siswa. Yang mana pengertiannya di sini keyboard yang merupakan salah satu perangkat input pada komputer. Keyboard yang merupakan salah satu hardware atau perangkat lunak yang berfungsi untuk memasukkan angka dan teks
sehingga hasilnya akan muncul di layar. Ini adalah jenis keyboard Bapak Ibu dan para siswa ya. Dan banyak sekali ya jenis-jenis keyboard yang bisa kita ketahui ya. Oke, kemudian yang kedua di sini adalah Dvorak ya. Ini adalah Dvorak. Nah, sekarang kita lihat untuk Dvorak ini merupakan keyboard, adalah salah satu di antara sekian banyak jenis keyboard yang ada di dunia. Jenis keyboard ini memiliki desain yang jika diperhatikan memberikan pekerjaan yang lebih ringan pada tangan kanan dibandingkan tangan kiri. Selain itu, keyboard ini dirancang agar mampu mengurangi kelelahan yang dialami ketika menggunakan keyboard QWERTY. Nah, artinya Bapak Ibu, Dvorak Simple ini adalah merupakan bentuk keyboard yang lebih praktis dibanding dengan menggunakan keyboard QWERTY ya. Jadi ada penyederhanaan dalam keyboard yang kita sebut dengan Dvorak ya. Ini adalah merupakan jenis keyboard yang kedua. Kemudian jenis yang ketiga tadi disebut dengan yang namanya keyboard Clockenbot ya. Jadi adalah jenis keyboard yang pada waktu diciptakan dengan maksud untuk mengurangi beban otot. Salah satu hal yang membuat keyboard ini unik dan berbeda dibandingkan keyboard lainnya adalah desainnya yang keyboard Clockenbot dipisah menjadi dua bagian. Ini adalah bentuk jenis dari keyboard Clockenbot ya. Jadi dari keyboard ini dipisah menjadi dua bagian. Tentunya ini akan memberikan keringanan, akan memberikan kemudahan di dalam melakukan pengetikan, dan ini khususnya di sini dijelaskan untuk mengurangi beban otot. Artinya dari keyboard ini mungkin akan lebih praktis ya dibanding dari dua keyboard sebelumnya. Ini adalah jenis-jenis keyboard Bapak Ibu dan siswa semuanya. Artinya inilah nanti jenis dari keyboard yang dimaksud. Nah, kemudian di sini tadi dijelaskan bahwa keyboard jenis QWERTY ini memiliki 4 bagian ya. Ada tiple words, kemudian ada numeric, kemudian ada fungsi, kemudian ada spesial fungsi. Nah, ini yang dimaksud apa? Ini kita lihat gambarnya. Ini Bapak Ibu. Jadi dari sebuah keyboard itu dibagikan menjadi kelompok-kelompok tertentu atau dikategorikan ya. Ada number key, ini adalah untuk memunculkan dari penomoran. Jadi di sini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Ini adalah bentuk-bentuk daripada number key. Kemudian ada fungsi key ya. Fungsi key ini adalah untuk tombol-tombol fungsi dari tertentu. Ini ada F1, F2, F3, F4, dan seterusnya sampai dengan F12. Nah, ini merupakan bentuk fungsi key. Kemudian ada alfabet key. Alfabet key ini otomatis ya, terdiri dari huruf dari A, S, D, F, G, H, J, K, L, dan seterusnya. Ini adalah merupakan bentuk dari alfabet key. Nah, kemudian ada special key ya. Special key ini adalah kunci-kunci tertentu ya yang dikhususkan. Ini adalah scroll lock ya, misalkan untuk scroll. Kemudian ada home ya. Kemudian ada shift ya. Kemudian ada cap lock ya. Ini untuk membuat huruf menjadi besar. Nah, ini termasuk dari jenis special key. Nah, kemudian ada arrow key. Arrow key itu untuk melakukan roll ya, dari ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan. Ini adalah arrow key ya. Kemudian yang terakhir ada numeric and logical key ya. Di sini untuk huruf ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada di jenis keyboard QWERTY ya, ada di jenis keyboard QWERTY. Yang mana di sana tadi yang saya jelaskan adalah sudah dibagi-bagi merupakan yang memiliki fungsi masing-masing dari number key, fungsi key, special key, arrow key, dan numeric, dan alphabet key. Nah, ini terkelompok menjadi dalam satu kesatuan yang kita sebut dalam bentuk keyboard. Nah, sekarang berikutnya
Nah, ini jenis keyboard. Kemudian berikutnya adalah mouse ya. Mouse memiliki fungsi untuk perpindahan pointer atau kursor. Selain itu dapat digunakan sebagai praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Fitur umum yang ada pada mouse adalah dua buah klik yaitu kiri dan kanan serta sebuah scroll guna untuk melihat tampilan yang masih tertutup oleh tampilan layar dengan cara scroll atas dan bawah. Terdapat beberapa kasus di mana kita harus memindah sebuah elemen berkas atau file ke dalam suatu tempat. Maka mouse dapat digunakan untuk melakukan drag and drop pada elemen tersebut dengan menekan klik kiri tanpa melepaskannya dan meletakkannya pada lokasi target. Nah, di sini adalah yang kedua adalah mouse Bapak Ibu. Jadi yang merupakan alat input, bentuk dari jenis alat input. Yang kedua adalah mouse, karena mouse ini merupakan alat media untuk melakukan perintah yang ada di komputer. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah talkpad ya. Artinya apa? Di sini adalah sebuah perangkat yang memiliki fungsi sama dengan mouse, yaitu untuk melakukan perpindahan pointer atau kursor. Namun yang membedakan adalah perangkat ini biasa tertanam pada laptop. Nah, ini bentuknya ya, ini adalah mousepad. Jadi mousepad ini, talkpad ini jadi ada di bagian dari laptop Bapak Ibu ya. Jadi di sana kita bisa dapatkan untuk yang talkpad. Kemudian yang keempat itu adalah scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk menduplikasi atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer, yang kemudian berikutnya akan disimpan dalam hard disk ataupun floppy disk. Selain scanner untuk gambar, scanner juga bisa digunakan untuk mendeteksi lembar jawaban. Komputer LJK, yang scanner yang biasa digunakan untuk melakukan scan lembar jawaban adalah jenis scanner yang terdiri dari lampu sensor yang disebut optik yang dapat mengenali hasil coretan jenis. Nah, di sini adalah yang kita sebut dengan scanner. Seperti apa scanner? Kita klik ya. Nah, ini adalah bentuk scanner. Jadi fungsinya sangat banyak sekali ya. Salah satunya untuk kepentingan mendeteksi dari lembar jawaban, ini bisa digunakan dengan menggunakan scanner. Oke, berikutnya adalah yang kita sebut dengan komponen perangkat output ya. Tadi adalah bentuk dari perangkat input Bapak Ibu dan siswa semuanya. Nah, untuk yang output di sini, perangkat output atau perangkat keluaran merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan menyajikan hasil dari pengolahan data oleh sebuah sistem komputer dan diterima oleh pengguna. Berikut beberapa perangkat output yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah monitor ya. Jadi adalah monitor jenis perangkat output. Monitor adalah sebuah perangkat output yang digunakan untuk mengirimkan hasil gambar atau display pada sebuah layar dan dilihat oleh pengguna. Monitor ini memiliki kriteria yang berbeda-beda seperti karakteristik, ukuran, dan tipenya yang menyesuaikan kebutuhan pengguna. Monitor untuk kantor dan monitor untuk multimedia atau untuk game untuk memiliki spesifikasi yang berbeda sehingga pengguna bisa mencari referensi dalam pemilihan monitor. Nah, di sini langsung saya tampilkan, ini adalah jenis dari monitor. Jadi salah satu perangkat utama dari perangkat output Bapak Ibu dan siswa semuanya. Kemudian berikutnya ini ada printer. Nah, printer adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan data berupa teks, gambar atau grafik dalam bentuk cetakan lembar pada kertas. Printer dapat dihubungkan dengan komputer melalui USB atau sinyal wireless. Selain itu, printer juga perlu dihubungkan dengan arus listrik sebagai daya powernya. Berikut adalah jenis umum pada perangkat printer. Nah, ini jenis printernya Bapak Ibu. Jadi ada dot matrix, yaitu jenis printer yang menggunakan tinta jenis pita yang sama dengan mesin ketik. Kemudian yang kedua adalah ada inkjet, yaitu jenis printer yang menggunakan
tinta cair. Kemudian yang ketiga adalah laser printer, yaitu jenis printer yang menggunakan tinta serbu. Ini adalah jenis-jenis dari perangkat printer. Seperti apa bentuk printer? Ya seperti ini ya, ini contoh dari bentuk printer. Nah ini para siswa tentunya sudah paham tentang apa itu printer. Namun secara teori ini yang disebut dengan printer, yang mana terbagi menjadi 3 jenis yang termasuk dot matrix, inkjet, dan laser printer. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah proyektor. Ya, proyektor Bapak Ibu. Nah, proyektor itu adalah merupakan alat yang biasa digunakan untuk presentasi. Perangkat ini dihubungkan dari komputer menggunakan kabel VGA atau HDMI untuk menampilkan apa yang ada pada monitor ke suatu screen atau dinding. Nah, ini adalah jenis proyektor Bapak Ibu. Jadi ini adalah bentuk dari proyektor untuk menampilkan daripada presentasi dari sebuah perangkat. Kemudian yang ketiga atau yang keempat itu adalah speaker. Nah, speaker adalah perangkat keras sebagai alat bantu untuk menghasilkan suara. Jenis lain dari speaker adalah handset atau earphone. Hanya saja speaker bisa didengarkan oleh banyak orang, sedangkan handset atau earphone hanya perorangan saja. Pengguna perangkat ini tentunya bergantung pada kebutuhan penggunanya. Kita dapat mendengarkan hasil keluaran berupa suara dari komputer melalui perangkat ini. Ini adalah jenis dari speaker Bapak Ibu. Jadi ini adalah jenis yang keempat tentang output daripada perangkat ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi ini adalah materi tentang perangkat input dan perangkat output. Dan Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri dari materi apa yang sudah saya sampaikan. Dan ini nantinya bisa bermanfaat kepada siswa karena ini adalah materi mapel dari informatika khususnya untuk SMK. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.